kalau kalian belajar agama, ini untuk perempuannya, cewek-cewek muslimah, terus belajarnya sama misalnya ada kayak guru spiritual gitu, atau seorang yang mungkin istilahkan Gus atau Ki apa atau Kanjeng apa begitu, apapun istilahnya, whatever. Pertama, gunakan dulu akal gitu loh. Kalau pembahasan mereka udah dekat-dekat dengan jinsi atau sensualitas, sebenarnya secara moral itu sudah melanggar batas-batas kehormatan kita sebagai perempuan, apalagi muslimah. Belum lagi bicara agama. Mereka menggunakan simbol-simbol agama, mereka menampakkan dirinya seperti seorang berilmu agama yang banyak. Tapi kalau perilakunya tidak sesuai dengan agama, melanggar batas ijtimai, batas-batas hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya sudah, itu sesuatu yang sudah standar saja untuk kalian menyimpulkan, ini bukan guru yang tepat. Apalagi kalau sudah keluar kata-kata yang melecehkan. Misalnya suaranya, kalau you know lah ya, pokoknya kalau suara kamu sudah seperti apa begitu, sangat menggoda. Itu sebenarnya udah jangankan keluar kata-kata, kita nikah batin, nauzubillah, Dewi spesial, waduh ya, kayak film ini, catcall aja itu sudah pelecehan loh teman-teman. Jadi kalau ada yang lebih dari itu, udah nggak bisa ditoleransi lagi, langsung cabut aja dari pengajian-pengajian seperti itu. Karena dalam Islam jelas sekali menghormati dan memiliki syariah batas-batas antara hubungan laki-laki dan perempuan. Karena dalam Islam, asal hukum laki-laki dan perempuan itu sebenarnya invisol atau terpisah. Jadi kalau misalnya diajak berdua-duaan gitu ya sama guru spiritual atau apapun itu namanya, ya udah, itu udah standar umum kalian cepat cabut dari tempat itu dan tinggalkan kajian-kajian pengajian seperti itu. Ikut pengajian ya standarnya harokah-harokah yang normal itu, gerakan-gerakan keagamaan atau Islam yang mengkaji tentang Islam itu pasti musrifahnya atau murabinya ya itu perempuan. Jadi perempuan yang mengajarkan perempuan. Tidak akan ada pendekatan antara laki-laki atau si guru ini untuk ke santrinya atau ke jamaah perempuannya terlalu dekat, terlalu intim, apalagi sampai nikah batin. Sebenarnya itu juga yang akan kita bawa ketika kita bertemu dengan orang-orang dengan profesi lain. Seperti misalnya kasus ini, pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang profesi dokter oknum begitu ya. Dan ada juga kasus baru lagi yang muncul tentang pelecehan dokter objin. Nah itu standar saja kalau mereka melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran, ya udah, itu berarti ada sesuatu yang harus kita hindarkan. Nah makanya di situ menariknya Islam, karena Islam itu memiliki lapisan-lapisan dalam menghindarkan kita pada pelecehan. Mulai dari kehidupan laki-laki perempuan dipisahkan, kemudian ada mahram, kemudian ada batas-batas aurat yang betul-betul tidak boleh ditunjukkan dan sebagainya. Menarik sekali Islam itu ketika menjaga kehormatan wanita. Demikian juga profesi-profesi lainnya, misalnya profesi oknum dosen memperkaos atau melecehkan mahasiswinya. Ya itu biasanya diawali dari tidak menggunakan logika awal aja, bahwa kalau si dosen oknumnya sudah mengajak berduaan di ruangannya atau mengajak berkunjung ke kosan dan sebagainya, itu sudah melanggar gitu. Melanggar kehormatan kita sebagai perempuan dan melanggar keamanan kita. Dan yang pastinya juga kalau udah paham agama, dia pasti tahu bahwa itu dilarang dalam agama. Nah jadi kalau ada tokoh agama yang dituakan atau ustadkan, dikiaikan gitu ya, ya udah, kalau udah melanggar itu kita udah pikirannya udah ngerti nih, yang ini saja dia tidak taat kepada Allah, berarti hal-hal lain yang lainnya bisa jadi juga melakukan pelanggaran. Buat apa kita berguru kepada orang yang melakukan pelanggaran? Gitu dia sahabat, teman-teman ya. Pokoknya sehat-sehat semuanya, dan semoga kita bisa belajar agama lebih baik lagi, taat agama lebih kuat lagi, supaya kita dijaga oleh Allah dunia dan akhirat. Assalamualaikum, bye-bye.